Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih membincang terkait tentang tuduhan palsu yang dilontarkan oleh gerombolan pembenci yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Dan meskipun pihak UGM beserta KPU sudah melakukan verifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, akan tetapi mereka sangat sulit menerima kenyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah betul ijazah asli. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang Roy Suryo diskakmat oleh kuasa hukum Bapak Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam Bukan, dong. bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari Ilmu orang lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Okay. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah Ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja. Betul. Atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan, ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dan lain. Itu dari mana source-nya? Yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya itu? Kita harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Nggak ada yang salah. Satu lagi, Mbak Priska, yang menarik gini, nggak boleh dilupakan, ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya sambil mengatakan, Mas itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Teruskan.
Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di Oh peradilan? tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita, mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka, Setuju? mari kita lihat di Ya. persidangan. Jangan kayak UGM lo ya. Ngakunya beneran, kita ketik pertemuan tanggal 15 April itu Mbak, kita bertiga dihadapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran 2 arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana. Ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Dan itu ternyata hanya internal, padahal kita kira itu adalah seperti tadi usulan Prof. Koman benar sekali. Live streaming kalau perlu nanti semua orang Indonesia nonton. Oke, jadi kalau soal bukti, tentu nanti Mas Yakub akan melihatkannya saat persidangan. Tapi apa yang dipunya, apa yang untuk meyakinkan publik bahwa kalau Mas Roy kan bilang dari fontnya, skripsinya, apanya. Kalau dari Mas Yakub dan timnya Pak Jokowi apa ya? Gini Mbak, ini pertanyaan Mbak sangat baik karena ini merepresentasikan apa yang telah terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu, kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah, inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Karena begini, kalau Mas Roy kan sudah bilang, kenapa saya tanyakan, oke dalam hukum pembuktian kan memang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Koreksi Mbak, dua-duanya equal membuktikan. Nah oke, tunggu dulu. Kalau Mas Roy kan sudah bilang bahwa font dan lain-lain, tapi di sisi lain kan ditanya apa kantornya bahwa itu adalah asli yang dipegang, begitu? Apakah bisa menjaminkan? Tentu. Karena gini, Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan pada saat beliau kuliah. Yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah, karena ada. Dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik, untuk nanti ya silakan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain, dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya, mau apa lagi? Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianggap, dianalisa katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama, bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Jadi kembali lagi, ini semua juga baik buat pembelajaran hukum juga buat semuanya, Mbak. Oke, itu tadi. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian menjadi argumen ataupun statement yang disampaikan oleh Roy Suryo akhirnya terskakmat oleh seorang kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo atas tuduhan palsu yang dilontarkan oleh Bung Roy Suryo terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Artinya memang apa yang selama ini difitnahkan oleh seorang Roy Suryo dan para kelompoknya, para gerombolannya, itu adalah sebuah omon-omon yang sebenarnya memang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, bagaimana kemudian raut muka dari seorang Roy Suryo itu memperlihatkan rasa yang sangat khawatir, rasa panik yang begitu mendalam, karena posisinya hari ini dia sudah terlapor ke penegak hukum. Selama ini hanya sibuk membuat gaduh di Republik Indonesia. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.